Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Bersama saya Ramon hadir kembali dalam program digital Tribun Medan tentang cakap-cakap komunitas. Yang dalam 30 menit ke depan kita akan berbincang, mengulas, menggali, mereview semua informasi yang berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini. Telah hadir bersama kita salah seorang dari komunitas pengobatan alternatif atau yang lebih dikenal dengan sebutan tabib, ya Bang? Siap. Dan yang saat ini sudah hadir bersama saya, beliau adalah Tabib Hendro Saputro. Dan nantinya beliau akan berbagi informasi terkait pengobatan yang beliau lakukan. Baik, kita langsung saja berkenalan dengan Tabib Hendro. Jadi berhubung Tribuners, kita sudah melaksanakan protokoler kesehatan, kita sudah cek suhu tubuh, dan sudah cuci tangan, dan juga saya sudah vaksin, Bang. Iya, siap. Bang Hendro sudah juga? Sudah, insya Allah. Sudah, maka kami izin kepada Tribuners untuk membuka masker, Bang. Oke, siap. Baik, kita langsung saja nih berkenalan dengan Tabib Hendro. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Bang Ramon. Selamat datang di Siap. studio Tribun. Iya, baik. Jadi beliau ini selain sebagai tabib juga merupakan ketua dari komunitas paranormal tingkat 1 Sumatera Utara. Dan juga merupakan salah seorang pengusaha muda, ya Bang? Siap, insya Allah. Masih dikategorikan muda lah ya? masih Bang Ramon, Masih ya Bang. Siap. Dan mungkin di bidang ini ya Bang, transportasi ya usahanya. Siap. Ya, oke. Betul sekali. Baik, Tribuners, kita langsung saja ngobrol bersama Bang Hendro. Ini pertanyaan pertama, Bang. Iya. Sejarah nih perjalanannya Abang bisa menjadi seorang apa ya? Boleh dibilang ahli lah ya, pengobatan alternatif itu. Mungkin Tribuners ingin tahu nih Bang, sejarahnya baik. seperti apa. Monggo, silakan Bang. Jadi sejarahnya saya jadi seorang tabib ya, ataupun ahli pengobatan. Itu memang pada saat kita masih bayi, itu ada tanda-tanda tersendiri. Oh gitu Bang. Bang Ramon. Jadi karena ada historis dari kecil itu ya Bang ya. Mungkin Siap. ada nggak peristiwa-peristiwa yang memang lebih mengenang gitu Bang, terkait waktu kecil dulu? Baik, Bang Ramon yang saya hormati, Siap. saya akan jawab. Jadi tanda-tanda saya mempunyai satu kelebihan, kata orang tua saya pada saat usia saya itu masih bayi, di situ ada hal yang sangat menakjubkan orang tua saya. Pada tahun 1972, saya kan dilahirkan pada tahun itu. Oke. Jadi pada saat itu kan belum ada lampu listrik di kampung. Oh iya, masih belum gelap. ada, Mas. Masih ya? gelap ya Bang. Masih gelap gulita. Entah kalau di kota Medan kita nggak tahu ya. Kampung mana tuh dulu? Waktu itu saya tinggal di Desa Sidudadi, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang. Oh, waktu dulu tuh istilahnya tempat jin buang anak mungkin ya. Betul. Jadi pada saat itu, kan pada saat itu kan lampu patroma itu dipakailah untuk artinya untuk lampu kita ya. Jadi tiang penyangganya itu kena asap kena ininya kena apinya. Jadi putus. Merembet lah api. Merembet ya, siap putus tiangnya tapi nggak jatuh. Lampunya itu. Lampunya di situ orang tua saya, ibu saya langsung terkejut memanggil bapak saya. Pak, kenapa kok di tempat ruangan ini kok ada satu keajaiban kan gitu. Bapak saya kan waktu itu baru tertidur menjaga saya kan. Setelah itu, loh, itu terbakar ya, kok nggak jatuh lampunya? Oh, berarti ini ada satu keajaiban di luar dari pemikiran saya. Jadi orang tua Pemikiran saya, orang tua ya, langsung bapak saya ke tempat kakek saya, rumahnya kan di depan rumah saya. Kayak cobalah datang ke rumah, dilihatlah. Di situ penyangga lampu patroma itu sudah terbakar. Kok nggak putus dengan bayi? Kan gitu. Jadi akhirnya langsung saya itu diangkat. Saya kan masih bayi itu Pak, diangkat sama ibu saya. Jadi apa kata kakek saya? Begini. Nah, ini nanti bayi ini bila kelak nanti dia itu ada satu kelebihan yang diberikan Tuhan. Mungkin itulah Bang Ramon, kelebihan
bisa menolong orang sakit yang saat ini sedang viral di Kota Medan. Ya, benar. Siap. Di beberapa media sosial juga sering juga Bang ya ada Siap. informasi tentang Abang. Nah, Siap. kabarnya kan Abang ahli dalam pengobatan penyakit parah itu ya kan, Bang? Siap. Mungkin juga Abang bisa jelasin ke Tribuners penyakit parah seperti apa aja sih yang pernah Abang lakukan pengobatannya, Bang? Baik, jadi pengobatan yang bisa kita bantu dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah penyakit parah umumnya. Artinya segala macam penyakit parah. Jadi kalau untuk mengatasi masalah penyakit artinya penyakit biasa ya, atau penyakit medis lah bahasa umumnya. Penyakit medis yang memang dilakukan pengobatan secara non medis mungkin seperti itu. Jadi saya melaksanakan tugas ini melalui yaitu ilmu pengertian ketabiban. Kebenaran saya kan seorang tabib. Tabib ya. Kalau yang sifatnya goib, kebenaran saat ini kan saya menjabat Ketua Paranormal Indonesia. Jadi dari mata batin lah, begitu ya, untuk melaksanakan tugas ini bila Tuhan mengizinkan, begitu. Nah, jadi Bang kalau untuk metode pengobatannya itu Bang, mungkin bisa Bang jelaskan. Baik. Jadi kalau untuk metode pengobatan saya Bang Ramon itu sepenuhnya ya 99,9% adalah dari ramuan. Ramuan ya. Insya Allah. Jadi 0,1%-nya itu mungkin dari hal yang lain. Gitu. Betul sekali, betul sekali. Jadi ramuan itu yang diperoleh dari inilah ya Bang, dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Iya siap. Jadi ramuan itu dari tumbuh-tumbuhan ya, dibikin lah ya, ataupun diresep lah ya kan gitu ya, dibikin sendiri lah gitu ya, dari zat-zat tumbuh-tumbuhan itu begitu. Jadi memang pasien yang datang ke tempat pengobatan di rumah itu lebih Abang melihatnya dulu gitu ya. Yeah. Baru Abang memberikan saran atau seperti masukan, ini mungkin penyakitnya seperti ini. Siap. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Bang, mungkin kan ya Abang tahu lah sekarang kan zaman digitalisasi ya kan Bang. Siap. Namanya masyarakat udah lebih cerdas lah dalam hal melihat ataupun mengapati sesuatu. Nah, pertanyaannya Bang, ini kan mungkin banyak yang ragu nih Bang mengenai pengobatan alternatif ini. Iya. Ya mungkin Abang pernah dengar juga. Apa sih tantangannya Bang? Dan mungkin Abang bisa jelaskan juga ke Tribuners. Baik. Jadi memang kadang-kala keraguan masyarakat ini memang ada berobat alternatif ya. Cuman kan kita harus lihat. Iya. Kalau memang alternatif ini mempunyai surat izin yang lengkap sesuai dengan prosedur undang-undang dinas kesehatan, kenapa kita harus ini kan gitu ya? Ragu ya. Berarti artinya kita dapat izin dari dinas kesehatan ya, itu kan berarti sudah real. Artinya pengobatan itu kan tidak menyimpang dari koridor begitu. Kan begitu ya kira ya. Untuk apa kita ragukan? Memang benar kalau maaf ya Bang Ramon yang saya hormati dan saudara-saudariku yang saya muliakan semua. Memang keraguan itu kadang-kala ada yang ditakutkan orang kalau mengobatinya itu asal-asalan kan begitu. Dan alhamdulillah ya sesuai dengan prosedur saya terangkan di sini, saya itu mengobati atau menjadi seorang ahli pengobatan sudah lama dari tahun 2001 sampai sekarang. Insya Allah nggak ada masalah. Ada masalah ya. Siap. Dan memang semua sudah ada ini ya izin-izin dari aparat yang berwenang gitu ya Bang siap, untuk itu. Siap. Nanti bisa kita lihat ya. Bisa nanti ya, nanti kita tunjukin juga ke sahabat Tribun. Nanti di situ kan bisa kita lihat ya. Tentang barcode kita kan ada di situ semuanya ya. Nggak bisa di setting-setting. Sulit nggak Bang untuk memperoleh izin pengobatan tradisional itu? Sangat sulit Bang Ramon. Sangat sulit. Justru itu kadang-kala mungkin maaf ya, kadang-kala ada juga yang saudara-saudari kita yang nggak punya izin karena mengurusnya sangat sulit. Ya? Betul sekali. Jadi izin itulah yang membuat Abang yakin untuk memberikan alternatif pilihan ke masyarakat untuk dilakukan pengobatan. Saya yakin Bang Ramon. Apa alasannya? Saya pikir saya itu mengobati pasien. Ini bukan cerita mengada-ada ya. Saya seorang pimpinan ya. Seorang pengusaha juga. Seorang pengusaha ya. Saya akan terangkan di sini kan yang kita menjadikan satu pedoman kan ada satu pengucapan yang memang baik ya. Jadi begini. Saya mengobati pasien itu kurang lebih 1 juta pasien sudah saya tangani. Insya Allah sampai saat ini ya artinya nggak ada masalah. Berarti dari lokal dan di luar gitu. Siap. Ya. Termasuk di luar negeri pernah juga mengobati? Saya belum pernah, cuman artinya di luar provinsi. Luar provinsi ya. Di Kota Medan ini pasien saya mungkin lebih dari 200 orang, 200.000 orang untuk di Kota Medan ini. Kota Medan ya. Jadi yang datang itu keluhannya apa aja Bang ya? Mungkin bisa Abang
generalisir, oh ini ternyata penyakit yang seperti ini banyak yang datang ke tempat abang gitu? Untuk saat ini penyakit yang Jenis terbanyak penyakit ya, jenis penyakit ya gula ya. Gula Saya ya pikir, bang? Oh gula juga yang- bisa diobatin Insya- melalui ramuan ya bang? Insya Allah Bang Ramon. Karena ya kita ketahui kalau pengobatan gula melalui medis kan memang alternatifnya adalah kalau nggak diamputasi, ya kan bang, atau dibuanglah bagian yang memang terpapar gula itu. Nah, Siap. kalau di abang sendiri untuk mengobati penyakit gula itu seperti apa bang mekanismenya? Saya dari ramuan. 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 Jadi segala macam penyakit ya dari ramuan. Ramuan dari zat-zat tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ya. Mm-mm. Dan itu yang abang racik sendiri gitu. Siap. Dan itu ada apa namanya bang, turunan atau apa untuk takaran atau apanya itu? Bang? Oke, Jenis siap. tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau obat yang saya berikan atau jamu ya bisa dibilangkan ya atau ramuannya itu kan sudah lulus sensor. Kebenaran kita ini menjadi seorang ahli pengobatan dari keturunan juga betul karena kakek saya dulu memang ahli pengobatan. Cuman kalau zaman dulu kan namanya dukun kampung. Begitu ya Bang Ramon ya. Iya, iya. Jadi akhirnya menurun ke saya, terus akhirnya setelah dapat petunjuk dari kecil itu saya hijrah ke Jawa. Jawa Timur ya. Jadi hijrahnya abang itu dalam konteks apa bang? Konteks begini. Belajar atau pada saat itu sebenarnya saya itu nggak pernah terpikir untuk menjadi seorang ahli pengobatan dan ketua paranormal Indonesia. Oh, iya, iya. Apalagi pengusaha, itu di luar dari koridor pemikiran saya. Tapi semua adalah keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bisa saya bayangkan. Saya itu dulu anak orang yang tidak mampu. Sekarang kita nggak usah berpikir jauh-jauh dulu. Kita tidak punya modal. Kalau bisa menjadi seorang pengusaha, apakah mungkin itu bisa terjadi? Nggak mungkin. Berat. Pasti ada yang modalin bang. Betul, betul. Tapi insya Allah ini supaya bisa dilihat pemirsa saya berbicara di rel yang lurus. Saya itu jadi seorang pengusaha adalah dari ini. Keringat sendiri Keringat ya bang? sendiri. Bukan keringat orang lain? Bukan keringat orang lain. Iya, iya, iya. Apalagi saya membayangkan akan menjabat ketua paranormal Indonesia dan bisa viral di Medan Sumatera Utara ini tidak bisa pernah saya Nah bayangkan. pertanyaannya kan gini. Siap, Abang mempunyai keahlian dalam hal pengobatan tradisional. siap. Abang juga seorang pengusaha muda. Iya, Abang juga sebagai ketua paranormal iya. Indonesia saat Siap, ini. siap. Itu gimana bagi waktunya bang? Baik. Memang kalau cerita membagi waktu ini agak sulit untuk menjawab dan menerangkan. Cuma sekilas keterangan aja lah ya. Hanya abang aja lah yang tahu yang siap. bisa. Begini Bang Ramon, saya untuk membagi waktu ini saya tidak mau memaksakan kehendak pemikiran yang sangat dalam. Artinya semampu saya aja berpikir untuk membagi waktu ini kepada tanggung jawab hal-hal prosedur yang lain-lain ini begitu. Jadi memang Tribuners sambil kita berdiskusi dan berbincang dengan Tabib Endro, kita juga nanti akan mendengarkan salah testimoni dari salah Tapi seorang izin Bang gimana? Ramon, akan saya potong sedikit. Tentunya Tribuners Tribuners. kan ingin mengetahui dan ingin mendengar sendiri. Apa sebab kok Pak Endro bisa mengobati penyakit yang sukar untuk diobati? Benar. Nanti kita akan ungkap itu. Nanti kita akan bedah lebih lanjut lagi Tribuners. Nah, sebelum kita berbincang dan lebih dalam lagi menggali informasi terkait dengan pengobatan tradisional ini, mungkin tidak salah kita untuk rehat sejenak. Baik. Izin ya Bang ya? Siap. Kita lihat dengan rasa kemanusiaan dia akan coba mengobati pasien-pasien kita ini dan mohon kepada kita.
kita kembali lagi Tribuners. Nah, saat ini sudah hadir bersama kita salah seorang yang mungkin dibilang relawan juga atau yang melihat saksi mata lah ya. Saksi ya. Saksi yang mungkin Melihat bisa melihat pengobatan Bang Hendro ini ya. Betul nah, sekali. Baik Tribuners, kita langsung berbincang dengan Bang Gatot. Iya. Bang, ini tadi Tabib Hendro sudah sedikit memberikan gambaran lah terkait pengobatan alternatif yang beliau praktekkan lebih kurang dari tahun 2001. Iya. Udah hampir 20 tahun ya Bang. Betul. Apa yang mungkin bisa Bang sharing ke Tribuners di rumah? Apa yang pernah Bang alami pengobatan dengan Tabib Hendro? Iya. Silakan Bang. Memang sekarang ini Bang ya, kita melihat bahwa perkembangan daripada pengobatan alternatif itu banyak. Iya. Kenapa pasien yang sakit dan keluarganya itu mengarahkan selalu kepada pengobatan alternatif? Mungkin, ini pengalaman saya nih, saya pernah membawa pasien keluarga ke tempat praktek klinik daripada Bapak Tabib Hendro Saputro. Waktu itu dia menderita penyakit stroke. Stroke dan kemudian ada gejala-gejala sakit lainnya. Komplikasi lah. Komplikasi, namanya juga usia kan. Iya. Saya sarankan dia sudah berobat kemana-mana, capek lah. Umur berapa itu Bang? Umurnya 60 lebih. 60 lebih. Sudah berobat kemana-mana, ke medis, kemudian alternatif yang lainnya juga sudah. Mungkin saya bukan bilang dia berobat ke dokter atau ke medis itu atau ke alternatif lain itu tidak sembuh karena belum tidak manjur, bukan. Mungkin belum jodohnya. Kemudian saya sarankan, saya dengar di radio talk show-nya, kemudian saya lihat ada brosur-brosurnya, spanduk-spanduknya, baliho-balionya Pak Hendro. Saya sarankan cobalah ke sana. Saya bawa, ternyata dia berobat dan kemudian bukan ketekunan dia melihat ada perubahan. Ya sekarang ini mudah-mudahan ada perubahan pada Stroke-nya stroke berat atau stroke ringan tuh Bang? Bisa dikatakan udah agak berat lah. Agak berat ya. Untuk dia jalan aja pun udah payah, sekarang udah bisa jalan. Jadi saya datang ke sana tuh saya melihat pasien Pak Hendro itu memang banyak. Kan gitu. Saya juga sering tanyakan, ya namanya iseng-iseng kalau kita berobat kan selalu kita berbicara dengan orang-orang yang mengantarnya, kan gitu selalu itu. Betul. Untuk mencari keyakinan bagaimana pengobatan ini. Jadi ya jujur saja ada yang sembuh juga ada yang tidak. Lebih banyak yang sembuhnya. Kenapa yang tidak yang sembuh ini? Mungkin dia faktor ketulusan mungkin. Dan keyakinan. Keyakinan. Saya rasa berobat ke Bapak Hendro ini namanya alternatif. Itu butuh keyakinan dan kesabaran. Benar. Tidak ada obat itu yang ini hari kita Simsalabim langsung sembuh. Sembuh nggak ada. Itu nggak ada tuh. Saya rasa nggak ada. Jadi saya rasa saya bukan mengada-ngada. Saya rasa memang di sana itu pengobatan cukup nyaman. Nyaman ya Bang. Dilayani dengan baik sama Pak Hendro, ditangani dengan baik sama Pak Hendro, seperti kekeluargaan, seperti keakraban, seperti anak. Kalau dia lebih tua, dianggap dia seperti orang tua. Kalau dia lebih muda dari Pak Hendro, dianggap dia seperti adik atau ini. Jadi saya karena pasien ini memang butuh seperti itu. Iya benar. Butuh seperti rasanya sugesti, perhatian, sehingga dia bisa menyalurkan dan menceritakan semua penyakit yang ada pada diri. Bukan berarti itu, Bang. Bukan berarti ketika kita jadi pasien makin tertekan ya kan Bang, makin kita menjadi. Kadang-kadang ada yang menakut-nakuti kan gitu. Tekan. Jadi memang opsi pengobatan alternatif itu mungkin ya, nggak tahu ya, mungkin bisa dikoreksi nih Bang. Ini kan lebih daripada gambaran, banyak yang bukan kecewa sih, banyak yang memang merasa dia ketika berobat secara medis nggak sembuh gitu kan, dia udah habis uang banyak gitu kan Bang, jadi dia beralih ke pengobatan alternatif seperti itu. Nah kalau yang kemarin itu Bang, dari kesaksian Bang Gatot ini, metode apa yang Abang buat pengobatannya Bang? Ya dari ramuan saja. Ramuan ya. Siap. Dari ramuan aja. Jadi itu kesembuhannya 100% sembuh atau gimana Bang? Iya, baik. Saya akan terangkan di sini. Kesembuhan untuk pasien yang berobat kalau sudah sembuh insya Allah ya 100% sembuh begitu ya. Butuh waktu lama nggak tuh Bang? Itu terlihat, kita lihat dari apanya lah, jenis penyakitnya. Tapi semua kita berpulang kepada Tuhan. Kepada Allah juga. Siap. Tapi kalau secara kebiasaan yang ada, yang saya lihat itu pasien
berobat itu sekitar 2-3 kali ya, insya Allah ada 2-3 titik kali terangnya ya. tentang Nah, kesembuhan itu. jadi sebelum tadi waktu kita break ini kan kita melihat tayangan video yang sempat abang memberikan pengobatan ke salah satu penyakit tumor ya kalau nggak salah itu bang, yang paha ya, kaki atau paha itu bang, seorang ibu-ibu. Iya. Nah itu progresnya seperti apa bang? Mungkin bisa bang ceritain ke Tribuners bang. Iya, itu artinya pengobatannya melalui kebatinan dan melalui pengobatan ya. Artinya itu ada gangguan gaib juga? Kalau saya lihat nampak-nampaknya ada satu ganjalan. Oh, Nah, gitu. saya tidak bisa bilang itu dibikin orang itu tidak ya. Ada ganjalan yang harus dibuang dengan secara kebatinan begitu. Oh, berarti bermainlah dari sisi batinnya dan juga bermainlah dari sisi pengobatan ramuan tadi ya. Siap. Nah, jadi ketika melihat penyakit seperti itu bang, apa yang abang pikirkan menghadapi pasien seperti itu bang? Iya, yang saya hadapi yang pertama harus dilaksanakan dengan mata batin ya, pengobatannya. Setelah udah bersih ganjalan itu, baru kita laksanakan dengan ramuan kuno. Berarti pasien harus ke rumah dong, atau Siap. ke tempat pengobatan ya? Pasien harus datang ke rumah saya. Rumah ya. Pernah nggak bang mau ngobatin pasien yang di luar rumah? Memang kondisinya 99,9% parah kali. lebih ya, itu di rumah. Kecuali kalau memang ada yang memang petunjuknya harus saya datang ke rumah atas izin, memang petunjuk dari diminta dari ya betul, ya tentunya dari yang Maha Kuasa ya. Dan ada petunjuk pula dari yang sakit memohon Untuk mengobatin, datang mengobatin, nah, itu siap. mungkin ada pertimbangan lain ya bang? Ada pertimbangan lain, betul sekali. Nah, Bang Gatot, Ya, itu kan dari sisi penyakit stroke ya. Terus mungkin Bang Gatot bisa menceritakan nggak ke Tribuners? Apa yang mungkin abang bisa sharingkan ke Tribuners selain pasien tadi? ya saya rasa begini, intinya pasien ini saya berdasarkan pengalaman saya bicara sama pasien, termasuk keluarga yang saya bawa itu. Kenapa mereka memilih alternatif, terutama memilih kepada klinik pengobatan Bapak Tabib Endro Saputro ini? Ya. Alasan mereka itu takut kalau medis itu minum obat, takut efek samping segala macam, kan gitu. Tapi kalau alternatif ini kan memang dia herbal, Iya. kemudian itu hanya tabib bisa menemukan obat itu. Jadi saya kira saran saya kepada Tribuners itu artinya memilih, karena sekarang ini banyak ditawarkan, banyak media, banyak informasi tentang pengobatan alternatif Betul, dan pengobatan medis. Itu tergantung daripada Tribuners sendiri. betul. Nah, untuk memilihnya. Sekarang itu kalau memang pasien itu Merasa yakin, dan membludak, saya kira kan bisa seperti Pak Endro ini kan udah nggak bisa diragukan lagi. Ketua Paranormal Indonesia. Bukan dari pengobatan ini aja dia mencari nafkah itu. Betul, Dia juga ada seorang pengusaha kan benar. gitu. Dan bukan hanya sehari 2 hari. Dan bukan tempat tinggalnya memang kecilnya pun dia di masa kecil dia, masa lahir dia, kemudian dia besar juga di situ. Orang tuanya, keluarganya, semua saya lihat juga dia semuanya di situ. Di tempat praktek Pak Endro ini. Saya Jadi kira ngomong-ngomong, Bang Gatot, mahal nggak berobat di tempat Bang Tabib Endro ini? sekarang gini, Bang Ramon ya, iya Bang Ramon. Intinya kan ke situ. Betul, ya? betul. Tabib ya? Betul. Betul. Mahal nggak? Nah, itu kan mungkin menjadi referensi juga. Iya, kan pasien ini kalau setahu saya dia kan dikenakan sekali biaya sesuai dengan penyakitnya. Kalau berat penyakitnya itu ya Berat lah dihitung, timbangannya gitu. ya kalau dihitung-hitung dia itu nggak berat lah sebenarnya. Iya. Karena dia nanti pada saat dia kontrol nggak udah dikutip. Oh, tapi tetap harus kontrol ya, Beb? Iya. Siap. Nggak dikutip biaya lagi Nggak gitu dikutip lah. biaya. Sekali itu aja udah dia nanti kontrol, habis obatnya ambil, kontrol itu dia mengambil obat. Dilihat perkembangan penyakitnya, kemudian kalau udah ada perubahan, ya di bagaimana secara medianya Pak Endro yang tahu itu untuk obatnya apakah perlu ditambah atau dikurangi, itu melihat situasinya. Namun kontrol jalan terus tidak kena biaya lagi gitu lah. Nah, Bang Ramon. menariknya gini, Bang. Berarti itu terjangkau lah ya. Terjangkau Tergantung memang sekali, pasien yang berobat. Dia dikategorikan penyakit apa Siap. gitu. Nah, Iya. pertanyaanku gini, Bang. Gimana, Bang Ram? Ini kan rata-rata yang tadi di-sharing kan lebih ke penyakit dalam ya. Siap. Seperti kayak stroke, lebih Siap. kepada kayak gula tadi. Nah, kalau dia penyakit luar seperti misalnya nih Bang, kecelakaan ya kan, misalnya dia patah tulangnya ataupun misalnya terkilir atau apa, itu gimana Bang?
Insya Allah kita siap untuk Bisa membantunya juga. Oh. Siap. Memang itu tugas kita memang. One stop service berarti ini Bang. Siap. Ya, tugas kita Siap ada melayani penyakit apapun gitu ya. izin Bang Ramon. Siap, Tugas silakan, kita kan dengan izin Tuhan untuk memberikan satu pelayanan pengobatan Iya. khusus penyakit parah umumnya. Umumnya. Nah, ya, jadi insya Allah kita siap untuk membantu segala jenis macam penyakit parah. Berarti tapi memang langsung ditanganin sama Tabib Hendro. Insya Allah saya menangani langsung. Cuman harus by phone dulu ya. Siap. Buat jadwal dulu ya. Siap. Begitu ya, Ya, Bang Gatot ya. saya lihat begitu. Yang saya saksikan seperti itu. Nah, jadi Tribuners mungkin kan bertanya-tanya nih Bang. Ini kemana ini kan begitu Bang? Jangan pula nanti alamatnya di Kutaling Baru sana atau Siap. di Jambi kan. Mungkin bisa Bang Hendro sampaikan ke Tribuners. Baik. Kalau memang ada pasien ataupun orang yang ingin berobat ke tempat Tabib Hendro Saputro. Mungkin Baik. di mana tuh Bang? Jadi alamat praktek saya atau kami ya adalah di Dusun 2, Desa Sidodadi, Kecamatan Batangkuis. Kurang lebih 1 kilometer dari kota Batangkuis ya. Dan nomor handphone ya yang bisa dihubungi adalah 0823 30 100 100. Sekali lagi Bang. 0823 30 100 100. Bang Aku Ramon. hafal Bang. 0823 30 100 100. Betul sekali. Gampang diingat. Ya. Gimana Bang? Mungkin perjumpaan kita sampai di sini dulu ya. Siap. Jadi Nanti lain kali bila nanti Tuhan meridhoi akan kita terangkan itu. oke, Apa- lebih detail lagi. Betul. Kan tadi belum kita terangkan yang Iya, lebih dalam ya. benar-benar. Kok bisa mengobati penyakit Betul. yang sukar untuk diobati Benar, kan gitu benar, ya. Bang, iya. Ah, ini nanti akan kita Siap. terangkan sedetail-detailnya. Oke, baik Tribuners yang ada di rumah, demikian tadi perbincangan kita dengan Tabib Hendro Saputro, salah seorang tabib dan juga seorang pengusaha muda yang sukses. Semoga dalam perbincangan ini kita dapat mengambil kesimpulan dan dapat mengambil sisi positif dari perbincangan kita sore hari ini. Tetap ikuti terus program Digital Tribun Medan, follow, like, and share sosial media kami, baik di Instagram, Facebook, YouTube, bahkan juga TikTok, untuk mendapatkan informasi terkini yang terjadi baik di Sumatera Utara bahkan tingkat nasional. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih buat Tabib Hendro Saputro. Siap, Bang Terima Ramon. kasih Bang Siap. Agus. Kita dapat bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan yang akan datang. Baik Tribuners, kita berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita lihat dengan rasa kemanusiaan dia akan coba mengobati pasien-pasien kita ini, dan mohon kepada kita